Ramal atau yang biasa dikenal dengan ramalan merupakan sebuah rahasia yang belum dapat dipastikan kenyataannya. Namun hal tersebut jika diyakini akan membuat yang diramal terbawa dengan sugesti yang disampaikan oleh sang peramal. Sejak dahulu, menerawang masa depan atau membaca kehidupan seseorang terus diyakini sebagai bentuk informasi rahasia Tuhan yang diungkap oleh paranormal atau dukun. Penyampaian ramalan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kemampuan sang peramal. Di antaranya ada yang menggunakan bola lampu, air, lotar, atau daun hingga kartu. Ada yang dinamakan ramalan, ada yang dinamakan prediksi. Ramalan itu pada umumnya 50-50% itu juga menggunakan intuisi. Namun kalau sebuah prediksi tentunya ada literasi-literasi yang mendukung daripada hasil ramalan tersebut. Itu yang harus diketahui. Maksudnya begini, kalau umpamanya ramalan itu menggunakan intuisi, indera keenam, the sixth sense, ajna. Namun kalau prediksi biasanya ada yang namanya pratiti atau ciri-ciri alam. Contoh, sekarang mendung, langit gelap, burung berterbangan, kemungkinan itu adalah sebuah ciri nantinya akan turun hujan. Namun sekali lagi, semua itu adalah kehendak daripada Sang Yang Wenak. Karena apa? Manusia hanya bisa memprediksi, hanya bisa meramalkan, namun keputusan sesungguhnya adalah dari Beliau yang Maha Kuasa. Meski tak semuanya benar, ramalan tetap diyakini sebagai perwujudan dari sebuah jawaban. Hal itu bukan pula sekedar kebetulan, namun ada juga yang tepat dengan dibantu doa atau ruatan atau pasopati. Menelisik keberadaan paranormal yang merupakan orang yang memiliki indera keenam adalah orang yang mempunyai kelebihan sejak lahir ataupun bisa dipelajari secara proses lewat pembelajaran metafisik. Saat sang paranormal mulai melakukan meditasi untuk menerawang masa depan, sebuah aura akan terpancar dan orang yang diramal akan mulai dibawa dengan sugesti atau keyakinan tentang keingintahuan yang diharapkan. Sesuatu sugesti agar membuat seseorang menjadi nyaman atau bisa memberikan solusi-solusi bagi kepentingan klien. Sistem prediksi itu macam-macam. Jadi ada yang namanya palmistry. Palmistry itu garis tangan. Di ilmu garis tangan itu sudah dari ribuan tahun yang lalu itu sudah tertuang ya. Jadi makanya ada Goa, bahkan di Sulawesi, bahkan di Cina itu tertuang bagaimana sebuah ilmu prediksi. Nah, ilmu prediksi garis tangan itu dipadukan dengan namanya ilmu yang dinamakan geodisa. Geodisa itu adalah ilmu bagaimana antara surya, candra, lintang, tenggala atau perbintangan-perbintangan yang ternyata bisa mempengaruhi manusia tersebut. Artinya ilmu ramalan itu bukan produk baru, tapi ilmu ramalan adalah warisan leluhur, bukan saja warisan leluhur Nusantara, namun warisan leluhur dunia. Secara empirik, praktek perdukunan ini banyak sekali kita jumpai dalam masyarakat kita meski sudah memasuki abad modern. Dukun, tukang ramal, atau nuzum biasanya mengaku tahu perkara-perkara gaib. Pengakuan ini didasari informasi bintang-bintang di langit, hitungan tanggal dan bulan kelahiran, gejala-gejala alam, atau bisikan roh. Fenomena masyarakat untuk mencari masa depan atau keberuntungan seolah menjadi kebutuhan karena hal itu tentu membuat yang diramal merasa percaya diri untuk menghadapi masa depan seperti karir, jodoh, ataupun kekayaan. Dari ribuan tahun lalu, membaca garis tangan sudah dilakukan di mana perbintangan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dengan cara memprediksi. Manusia pada umumnya tidak mampu meramal 100%. Namun apa yang disampaikan sang peramal bisa memberikan sugesti atau placebo
yang bisa membuat orang merasa nyaman dengan memberikan solusi bagi kepentingan sang pasien. Ramalan pun bukan hal baru, karena hal tersebut merupakan warisan masa lalu. Ramalan pada umumnya menggunakan intuisi atau prediksi dengan mempelajari literasi-literasi, kitab-kitab yang menjadi pendukung seperti halnya membaca primbon. Ramalan pada umumnya menggunakan intuisi atau feeling, tetapi prediksi ada literasi-literasi, literatur-literatur, pakem-pakem, lontar-lontar, kitab-kitab yang menjadi pendukung. Contohnya primbon, atau contohnya umpamanya Pronoto Mongsel. Itu kan bagaimana pengaturan daripada alam-alam ini untuk pertanian dan lain sebagainya. Ada namanya lontar ketengger, ada palalindon. Palalindon itu bagaimana memprediksi sesuatu berdasarkan gempa. Kalau gempa sasih ini artinya ini, gempa sasih ke-6 artinya ini. Itu namanya palalindon. Ada kemudian prediksi dengan menggunakan tenung base atau tenung sirih. Itu lebih banyak mengalah. Nah ini artinya begini. Di sini garis ujung, ini garis Prabu itu menunduk ke bawah, artinya waspada, Anda akan bertemu dengan wanita-wanita yang lebih banyak mengatur hidup Anda. Jadi dalam kehidupan Anda justru banyak diatur oleh wanita daripada Anda banyak mengatur wanita. Dan itu paten. Mungkin ya, kalau ada cukup tangan saja. Ambil daun sirih, ya. Kemudian daun sirih dilemas-lemas, ya. Kita afirmasikan hal positif. Dan itu kita afirmasikan di daun sirih itu energi-energi yang tidak baik, ya, itu kita buang. Silakan dibuang. Manusia pada umumnya tidak akan mampu memprediksi atau meramal sesuatu 100%. 90% itu sudah sangat luar biasa sekali. Primbon Jawa dulu tuh dibuat oleh pakar-pakar yang sangat luar biasa, seperti di Bental Jemur atau ramalan Joyoboyo. Babon para primbon itu adalah serat centini. Jadi kalau pengetahuan sasmita ini, mungkin orang ini dalam keadaan meditasi mendapatkan sasmita gaib, itu yang dikatakan sasmita. Dengan demikian, ramalan yang dilakukan oleh ahli maupun paranormal hanyalah sebuah cara. Namun sesungguhnya masa depan, karir, maupun jodoh adalah rahasia Tuhan yang mutlak tidak seorang pun yang mengetahuinya.